Halo semua, kali ini kita akan coba camping atau glamping di Puri Kayana Gedung Songo. Jarak dari exit tol Ungaran menuju Puri Kayana kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 50 menit. Kali ini kita mampir beli bakso cilok terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan belok pertigaan menuju ke arah Gedung Songo. Lokasi Puri Kayana terletak di antara pertigaan jalur ke rumah warga sebelum parkiran Gedung Songo, dan lokasinya memang cukup sempit ya jalurnya masuk ke rumah warga, dan ini adalah jalur menuju Puri Kayana, dan di depan itu sudah terlihat lampu-lampu Puri Kayana. Jadi kalau teman-teman perhatikan di peta Google Map, sebenarnya Puri Kayana ini ada pelebaran area di mana kalau dulu Puri Kayana hanya ada di bawah, dan kebetulan kita juga belum pernah berkemah di bawah, dan kali ini teman kita dari Purwodadi, Mas Galuh beserta keluarganya mengajak kita untuk kemah di Puri Kayana tetapi di bagian atas. Nah, ini adalah jalur menuju Puri Kayana, dan teman-teman perlu hati-hati karena hanya muat untuk satu mobil. Kalaupun toh papasan ya kita harus ekstra ya untuk memarkirkan kendaraannya. Nah, ini adalah area tempat di mana registrasi. Kalau teman-teman belum registrasi berarti harus mampir ke tempat registrasi ini. Nah, kebetulan kita sudah diregistrasikan oleh teman kita, Mas Galuh. Oke, ini adalah jalur menuju area atas Puri Kayana yang sedang diadakan perluasan ya. Di mana jalur menuju area atas ini hanya muat untuk satu mobil. Jadi kita harus ekstra hati-hati sekali, terutama mobil-mobilnya yang besar ya, mungkin Pajero atau Fortuner atau barangkali mobilnya Alphard. Nah, kebetulan mobil kita alhamdulillah masih bisa melewati jalur ini, tetapi sekali lagi harus ekstra hati-hati teman-teman. Perjalanan menuju area atas Puri Kayana kita disuguhkan dengan pemandangan lampu-lampu kota. Dan ini adalah area Puri Kayana. Sesampainya kita di parkiran, sesegera mungkin kita langsung mendirikan tenda karena jam sudah menunjukkan pukul 20. Butuh waktu kurang lebih sekitar lebih dari 30 menit, 30 sampai dengan 45 menit untuk mendirikan tenda ini. Ini adalah tenda kue cua, serinya saya lupa, family yang paling besar ya, Aprenas Family kalau tidak salah. Dan ukurannya ini cukup besar ya teman-teman. Tenda ini muat untuk 5 orang dewasa untuk menginap atau tidur di area dalam. Kemudian di bagian terasnya biasanya kita pakai yang bapak-bapak ya untuk tidur di area teras, dan kurang lebih sekitar 4 orang masih cukup. Jadi tenda ini cocok ya untuk family, untuk keluarga besar yang tidak mau ribet mendirikan banyak tenda, jadi cukup bawa satu untuk satu mobil. Kemudian kita bisa berdiri di dalamnya, bisa sholat, bisa masak. Kemudian tenda ini juga terasa lega. Minusnya adalah karena tendanya besar, maka otomatis butuh lebih dari satu orang untuk masaknya. Jadi kalau hanya seorang memasang kayaknya mustahil ya. Perlu minimal 2 orang, 3 orang, idealnya sih 4 orang ya teman-teman. Nah, minus tenda ini yang lain adalah framenya masih menggunakan frame fiber. Jadi hati-hati biar framenya tidak patah karena ukurannya terlampau besar ya. Walaupun ada cadangan frame dan pasak, sebaiknya kita hati-hati ya teman-teman ketika harus memasang tenda ini. Alhamdulillah tendanya sudah berdiri, dan kalau kita perhatikan tenda ini juga memiliki kelebihan yang lain, yaitu dia sudah punya footprint bagian teras, sehingga area teras tidak perlu lagi menambahkan alas kaki atau footprint. Walaupun teman-teman ya preferensi ya bisa menambahkan karpet atau yang lainnya sebagai alas tempat tidur. Nah, setelah tenda berdiri, akhirnya kita mengeluarkan barang-barang kita yang lain, alat masak, kemudian kasur. Oh ya teman-teman, untuk biaya menginapnya,
karena kita weekdays ya, tarifnya tadi 180.000 untuk kategori camper van. Dan menurut kita kategori ini atau biaya ini murah, tergolong murah karena sudah include dengan biaya karcis masuk dan juga parkir. Nah, malam ini kita habiskan dengan memasak bakso dan mie instan. Kemudian untuk minumnya kita teh saja dan tidak ada barbekyunan daging karena waktunya tidak cukup ya teman-teman, dan kebetulan dagingnya juga masih beku. Jadi kita putuskan untuk dimasak esok hari. Bakso sudah siap dimakan dan setelah makan kita putuskan untuk istirahat. Keesokan harinya pukul 5 pagi akhirnya kita bangun. Awalnya sih kita pengen bangunnya pagi ya teman-teman, jam 4 sebelum subuh. Tapi nampaknya udara dingin membuat kita ogah-ogahan untuk bangun lebih awal. Pagi hari ini kita bisa melihat pemandangan gunung-gunung di depan kita. Ada Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Telomoyo, Gunung Andong. Dan Masya Allah ya, luar biasa memang pemandangan gunung ini selalu memanjakan mata kita. Dan keberkahan pagi ini diperoleh ketika kita bangun lebih awal. Setelah sholat subuh, kita putuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Puri Kayana ini. Oh ya teman-teman, suhu yang kita peroleh informasinya dari Google itu sekitar 10 atau 11 derajat Celcius ya. Menurut kita cukup dingin karena peralatan kita seadanya, tidak bawa selimut yang terlalu tebal, hanya bawa sleeping bag. Kemudian jaketnya juga 1 layer. Maka saran kita kalau teman-teman naik ke Puri Kayana, lebih baik prepare jaket double ya sebelum nanti kedinginan. Nah, ini adalah area-area tenda yang disewakan, yang katanya setelah kita konfirmasi ke pihak administrasi, memang hari ini anak kita weekdays ya, Jumat itu tidak ada yang menginap di sini. Tapi untuk malam Minggu ini sudah penuh ya teman-teman. Dan kita bisa lihat fasilitasnya, ada area bakaran atau area bakar-bakar, kemudian ada mejanya, dan menariknya tempat tendanya teman-teman itu sudah menggunakan kayu ya, kayak camping-camping ala-ala Korea. Walaupun tempatnya Puri Kayana ini kecil, tapi dia juga menyediakan tenda-tenda yang reguler ya, yang biasa kita temui di bumi perkemahan yang lain. Nah, tenda-tenda ini disiapkan untuk acara besok atau Sabtu malam. Jadi kemungkinan besok malam ini tempat ini atau Puri Kayana ini sudah penuh dengan tamu-tamu atau pengunjung dari Puri Kayana yang hendak berkemah di Puri Kayana ini. Nah, ini adalah pemandangan di sekitar Puri Kayana. Kita bisa melihat kebun-kebun kol yang ada. Dan suara kicauan burung di pagi hari menambah syahduhnya pemandangan pagi hari ini. Ini adalah area Puri Kayana bagian atas teman-teman, dan kita bisa lihat jalur menuju area-area camp di atas itu sudah disiapkan tangga-tangga yang sudah diplester. Jadi insya Allah cukup aman ya untuk anak kecil atau orang tua. Nah, ini adalah area perkemahan atau area camping yang lain. Tenda-tenda reguler ada di sana. Kemudian ini adalah tenda glamping yang paling besar dan cuman satu-satunya yang ada di Puri Kayana. Saya kurang tahu apakah ada pengembangan yang lain nantinya sehingga ada tenda-tenda glamping yang lebih besar. Tidak cuma satu, mungkin ada di area yang lain. Tenda glamping ini tarifnya nanti teman-teman bisa cek ya di Instagramnya, dan fasilitasnya cukup oke. Kalau saya baca ada fasilitas sarapan juga. Nah, ini area dalamnya ada lemari atau meja, kemudian ada kasurnya, dan ada bantalnya. Jadi buat teman-teman yang ingin glamping bersama keluarga dan memutuskan pengen menikmati experience glamping yang lain di sekitar Semarang atau Ungaran,
Purikayana ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman. Nah, pemandangan yang lain yang ekstra yang bisa kita dapatkan di Purikayana ini adalah tampaknya Gunung Sindoro Sumbing. Kemudian depan kita ada Gunung Merbabu, di belakangnya Merbabu ada Gunung Merapi, di depannya Gunung Merbabu itu ada Gunung Telomoyo, di sampingnya Gunung Merbabu itu yang sebelah kanan itu adalah Gunung Andong ya. Jadi kelebihan di Purikayana ini adalah kita bisa menikmati pemandangan 360 view ya. Keliling dari Sindoro Sumbing, kemudian Merbabu, Merapi, Telomoyo dan juga Andong. Nah, alhamdulillah pagi ini matahari sudah mulai tampak ya. Dan konon katanya cahaya pagi red light-nya tadi itu bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Tapi apapun itu, semua ciptaan Allah, terutama alam semesta ini, insya Allah punya manfaat yang lebih ya buat kita manusia. Maka sebaiknya memang kita manusia ini ya harus tahu tujuan hidup kita ini apa sih. Jadi nggak cuman ingin healing-healing saja, tapi sebenarnya Allah punya maksud dan tujuan menciptakan gunung, menciptakan matahari, menciptakan siang dan malam, dan itu semua adalah tanda-tanda bagi kita orang beriman untuk berpikir ya. Jadi berpikir adalah salah satu bagian dari beriman juga. Sehingga ketika melihat alam semesta ini, kita akan melihat kebesaran Sang Pencipta, bukan hanya keindahan alamnya saja. Ini adalah kantin yang buka 24 jam dan tersedia banyak pilihan makanan ya teman-teman. Di atasnya kantin atau warung tadi ada pemandangan yang Masya Allah indahnya. Nah, ini adalah pemandangan yang paling favorit, tempat yang paling strategis untuk menikmati pemandangan gunung di sekitar Purikayana. Di sebelah kanan kiri ini ada banyak gunung ya, dan itu adalah Sindoro Sumbing. Kemudian depan kita ini juga ada Merbabu Merapi, kemudian Andong dan Telomoyo. Dan alhamdulillah pagi ini kita bisa menikmati lautan awan, sehingga menambah kita untuk berpikir ya, awan itu yang menciptakan siapa ya kalau bukan Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi logikanya alam semesta ini tidak muncul tiba-tiba. Entah teori apapun ya, bagi kita manusia kayaknya mustahil kalau alam semesta yang kita tempati saat ini muncul dengan tiba-tiba. Pasti sudah direncanakan, pasti sudah ada yang maha menciptakan. Dan itulah kenapa kita diperintahkan untuk berpikir ya teman-teman, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan Sang Pencipta yang ada di alam semesta. Dan tidak ada sekali lagi yang bisa kita ucapkan selain Masya Allah ya atas keindahan semua ini. Nah, di depan kita itu adalah puncak Gunung Ungaran terlihat dari lereng Purikayana. Kita belum pernah menaik Gunung Ungaran melalui Purikayana, tapi jalur yang kita rekomendasikan saat ini hanya lewat perantunan ya teman-teman, yang lebih cepat dan pemandangan sabananya juga indah. Kapan-kapan kita buat videonya ya, naik Gunung Ungaran melalui jalur perantunan. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan mendukung channel ini agar kami bisa jalan-jalan dan juga membagikan pengalaman kami. Terima kasih loh ya. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih dan nampaknya matahari sudah mulai meninggi. Jadi saatnya kita mulai bersiap-siap untuk masak, sarapan, dan juga kita akhiri untuk packing ya. Karena panasnya sudah mulai kerasa teman-teman. Jadi kalau di Purikayana ini waktu terbaiknya adalah malam hari sampai dengan pagi hari sebelum jam 6. Setelah jam 6 yang bisa kita lakukan ya sesegera mungkin untuk packing tenda alias pulang ya. Karena tidak ada pepohonan yang rindang yang bisa kita gunakan untuk berteduh. Sekali lagi terima kasih Mas Galuh dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam lestari dan salam happy.